Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fatur Alfredo, Dian Septiani, juga Rubiati yang akan menjelaskan mengenai aspek perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu sendiri adalah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari rencana sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kompatibilitas antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasarkan pada penawaran dan permintaan dalam konteks sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia ini bermanfaat bagi perusahaan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, membantu sumber daya manusia mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di masa depan atau di masa mendatang. Yang kedua, sumber daya manusia ini juga dapat bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang cocok. Sesuai dengan tujuan masing-masing suatu perusahaan, perencanaan sumber daya manusia ini memungkinkan mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun proses-proses perencanaan sumber daya manusia yang pertama yaitu pasokan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang dapat dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Penilaian ini mencakup studi komprehensif tentang berbagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah, keterampilan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, posisi, kinerja, kompensasi, dan juga lain sebagainya. Pada tahap ini, sumber daya manusia juga dapat melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dalam hal sumber daya manusia yang sedang dihadapi, serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim. 2. Kebutuhan SDM di masa depan. Langkah selanjutnya dalam perencanaan SDM adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam langkah ini, berbagai variabel SDM seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi pekerjaan, transfer karyawan, dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Selain itu, variabel tak terduga seperti pengunduran diri dan pemecatan juga perlu dipertimbangkan dalam analisis. 3. Estimasi permintaan SDM. Kemudian, SDM dapat mencocokkan tenaga kerja yang ada dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan membuat perkiraan permintaan. Pada langkah ini, pentingnya juga untuk mengetahui strategi dan tujuan bisnis jangka panjang, sehingga perkiraan permintaan dapat sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 4. Strategi dan implementasi pencarian SDM. Strategi yang dibuat tentunya harus mampu memberikan solusi terhadap kekurangan masalah SDM di perusahaan. SDM dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen SDM untuk membuat perubahan dalam kebijakan terkait SDM. Perusahaan juga dapat menggunakan jasa konsultan untuk meminimalkan reaksi negatif, terutama menginisiasi hukum dan masalah hukum. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan. Perusahaan yang berbeda tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dalam perencanaan SDM, penting juga bagi SDM untuk mempertimbangkan faktor-faktor pertumbuhan keuangan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada perubahan. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, cobalah membuat SDM memiliki fleksibilitas untuk lebih memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga ada teknologi. Dalam era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi SDM untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasi perusahaan. Jika diperlukan, SDM juga dapat merencanakan pelatihan bagi karyawan untuk mempelajari fitur atau alat yang digunakan di perusahaan.